Saya bukan Pak Lurah, saya bukan Ketua Umum Parpol, bukan juga Ketua Koalisi Partai. Ini kalimat-kalimat yang menjadi narasi pembuka dari pidato kenegaraan Presiden pada sidang tahunan MPR yang tentu menarik banyak tafsir publik soal peran Jokowi di balik hampir banyak dinamika yang terjadi jelang Pilpres beberapa waktu terakhir. Apakah kemudian narasi-narasi ini adalah penegasan yang bisa dimaknai clear sebagai klarifikasi dari Presiden atau jangan-jangan ini menjadi strategi dari Jokowi untuk tidak terlihat berseberangan dengan PDIP? Kami akan menganalisanya, telah bergabung bersama kami dari luar studio, Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Selamat malam, Mas Umam, apa kabar? Selamat malam, Mas Bram. Baik, langsung saja Mas Umam. Jadi artinya arahan Pak Lurah ini adalah clear bisa kita maknai sebagai klarifikasi atau jangan-jangan ini malah menguatkan stigma peran yang kemudian disematkan pada seorang Jokowi selama ini? Ya, yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, saya pikir itu adalah sebuah upaya yang cukup baik sebenarnya untuk melakukan klarifikasi terhadap upaya atau tudingan sejumlah pihak yang seolah kemudian menegaskan bahwa Presiden ikut cawe-cawe dalam penentuan komposisi koalisi dan juga pasangan capres-cawapres. Tetapi pada saat yang sama tentu terkait dengan hal itu, Presiden juga sebaiknya juga tidak menutup mata bahwa ada sejumlah pihak yang berada di lingkaran kekuasaannya yang mencoba untuk menggunakan atau meminjam otoritas kekuasaan yang dia pegang untuk menjadi upaya untuk meyakinkan bagaimana kemudian Presiden seolah berada di balik semua itu. Oke. Oleh karena itu sebagai sebuah upaya ini harus diapresiasi, tetapi Presiden harusnya tidak menutup mata dan juga betul-betul tidak naif seolah kemudian semua itu tidak ada. Tetapi hampir banyak aktor politik merasakan bahwa indikasi itu cukup kuat terjadi. Oke, Mas Umam, atau jangan-jangan seorang presiden ini ingin menunjukkan bahwa gelar kingmaker atau kemudian Pak Lurah ini disematkan oleh orang lain, bahwa artinya gelar ini bukan dirinya yang mengakui, tapi sebetulnya orang lain loh yang memposisikan itu. Apakah itu yang kemudian bisa kita tafsirkan? Ya, tentu bisa saja seorang presiden kemudian mencoba untuk menggunakan narasi Pak Lurah itu sebagai sebuah upaya untuk membangun political acknowledgement atau bentuk pengakuan secara politik terhadap peran politik yang cukup besar, bagaimana kemudian dia memiliki pengaruh yang cukup kuat untuk menentukan komposisi koalisi dan juga pasangan capres-cawapres. Tetapi di saat yang sama tentu hal itu bukan soal bagaimana kemudian memberikan dukungan, tetapi yang terpenting adalah menjaga netralitas kekuasaan negara. Yang menjadi kendala adalah bagaimana kemudian ada satu dua pihak yang barangkali merasa dirugikan oleh sikap dan juga manuver Presiden. Dan dalam konteks ini yang dirugikan bukan hanya berasal dari luar koalisi pemerintahan, termasuk di dalam konteks koalisi pemerintahan. Bagaimanapun juga konstruksi pemahaman masyarakat saat ini lebih percaya bahwa Presiden Joko Widodo seolah memberikan dukungan yang terbuka kepada Prabowo Subianto daripada kepada Pak Ganjar Pranowo yang berasal dari partainya sendiri di PDIP. Nah, situasi inilah yang kemudian sepertinya bisa saja upaya itu sebagai sebuah langkah untuk menghindari serangan-serangan politik yang lebih masif dari PDIP pada Pak Jokowi sendiri. Dan indikasi itu sudah cukup kuat. Bagaimana kita menyaksikan seorang sekjen PDIP, Pak Hasto Kristianto, ketika kemudian menyatakan bahwa program food estate yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi dianggap sebagai sebuah kejahatan lingkungan. Dan kemudian manuver serupa juga terjadi kemarin di Jawa Tengah ketika PDIP mengumpulkan kepala-kepala daerah untuk melakukan konsolidasi menjelang pemilu. Dan ternyata Mas Gibran, putra dari Pak Jokowi yang sebenarnya juga berasal dari PDIP, tidak diundang di forum itu. Oke, Mas Umam, ini artinya hanya kemudian bisa kita baca sebagai politik penyeimbangan begitu ya, agar tidak kemudian bermasalah dengan PDIP, tapi juga bisa paling tidak mendukung dengan arah yang berbeda begitu. Ya, sepertinya ada upaya untuk mengamankan langkah di sana, karena bagaimanapun juga ada tendensi Presiden Jokowi yang difahami atau diklaim sebagai petugas partai dari PDIP, rasanya beliau juga tidak siap untuk berhadapan-hadapan secara diametral dengan Ketua Umum PDIP, Bu Megawati Soekarno Putri, dan juga struktur kepartaian di PDIP itu sendiri terkait dengan konteks dukungan capres-cawapres saat ini. Tetapi bagaimanapun juga indikasi dukungan
yang diberikan oleh Presiden Jokowi kepada Pak Prabowo Subianto semakin terbuka. Indikasinya cukup clear bagaimana jaringan relawan menjadi sangat solid memberikan dukungan kepada Pak Prabowo, kemudian basis partai, terutama partai parlemen, kemarin ada Golkar, ada PAN, yang seolah-olah sudah dikondisikan, sudah diarahkan untuk memberikan dukungan kepada Pak Prabowo, karena beliau, para ketua umumnya berkali-kali di berbagai kesempatan menyatakan akan melakukan konsultasi ketat kepada Pak Jokowi sebagai panglima tertinggi dalam penentuan koalisi. Oke, Mas Umam, kalau kemudian kita mengikuti, logika indikasi-indikasi ada dukungan ke seorang Prabowo Subianto misalkan, artinya ini narasi pagi ini yang kemudian disampaikan oleh Presiden menegaskan bahwa Presiden memang tidak akan secara clear menunjukkan dukungannya begitu dan tidak akan mengambil sisi yang berseberangan dengan banyak pihak. Saya menilai ada upaya untuk menyelamatkan diri atau menyelamatkan muka, semacam face-saving strategy. Bagaimanapun juga tendensi dari kelompok atau kekuatan di lingkaran Istana Presiden menunjukkan ada upaya untuk memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto secara masif. Tetapi tadi Presiden Jokowi sendiri sepertinya tidak siap melakukan konfrontasi secara terbuka dengan PDIP. Nah, oleh karena itu, kalaupun kemudian skema terburuknya terjadi, bisa saja sebagai upaya untuk mengamankan ini semua, langkah terbaik yang bisa dilakukan oleh Jokowi adalah memberikan dukungan secara terbuka beliau pribadi kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai representasi capres PDIP. Tetapi sel-sel politik dukungan yang selama ini terkonsentrasi di sekitar Jokowi akan dialirkan semuanya kepada Prabowo Subianto. Mas Umam, tapi dengan kemudian narasi memunculkan friksi yang tidak mudah didebat di dinamika politik ke depan. Oke, tapi dengan narasi pagi ini apakah kemudian sangat berpotensi untuk menunjukkan dukungan secara clear, secara terang kepada Ganjar begitu, atau jangan-jangan akan juga terlihat mengambang begitu? Tentu langkah paling aman adalah mengambil posisi tengah, mengambang, blur, dan itu akan memungkinkan manuver dari seorang Joko Widodo dalam konteks dinamika Pilpres ke depan. Oleh karena itu, saya pikir informasi atau statement disampaikan oleh Presiden Jokowi juga menunjukkan hal serupa. Misalnya beliau mengatakan tidak keberatan jika fotonya tampil di baliho-baliho, yang dimana di situ juga ada capres tertentu. Dan tentu konotasinya ini merujuk pada Prabowo Subianto sendiri yang secara terbuka mendiseminasikan street media yang sangat masif, tetapi juga oleh PDIP, sel-sel jaringan dan juga infrastruktur pemenangan PDIP yang menyandingkan foto dari Presiden Joko Widodo dengan Ganjar Pranowo. Dalam konteks ini ada upaya perebutan basis pemilih loyal dari Jokowi sendiri, dan kalau misal tidak diantisipasi, tentu yang dirugikan dalam konteks ini adalah PDIP. Oke, walaupun kemudian dengan paling tidak hari ini kita membaca kritik terhadap food estate itu adalah semacam ingin menarik kembali Jokowi pada pusaran dukungan pada Ganjar Pranowo agar kemudian pemilih-pemilih loyal Jokowi akan tetap di sana, begitu ya, Mas Umam? Saya pikir PDIP sudah memberikan sinyal, mengirimkan sinyal yang sangat tegas, keras, dan clear kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan konteks bagaimana dukungan di dalam Pilpres di 2024 mendatang. Kita masih ingat dalam sebuah momentum dulu, Bu Megawati di forum terbuka yang menghadirkan ribuan kader PDIP menyatakan bahwa Pak Jokowi tidak ada apa-apanya kalau PDIP waktu itu tidak mencalonkan beliau sebagai seorang capres. Artinya apa? Waktu itu ada upaya untuk membangkitkan kesadaran seorang Joko Widodo bahwa PDIP memiliki saham politik yang sangat besar untuk membentuk kekuatan politik yang saat ini dinikmati oleh seorang Joko Widodo. Baik, Mas Umam. Karena itu sebenarnya sinyal ini cukup clear, tapi sepertinya Presiden Jokowi sendiri dan lingkaran di sekitarnya juga semakin menunjukkan keberpihakan yang sangat vulgar. Oleh karena itu, friksi-friksi ini semakin tidak mudah untuk ditutupi dan secara perlahan tentu mengalami benturan-benturan yang barangkali ke depan akan jauh lebih masif terjadi. Oke, berarti pertanyaannya terakhir Mas Umam, ketika kondisi seperti ini apakah
narasi tadi pagi akan menjadi peredam atau kemudian akan semakin meruncing paling tidak menjelang pendaftaran di Oktober nanti? Singkat saja. Ya, dalam konteks ini bisa menjadi peredam dalam jangka pendek, tetapi kalau misalnya kemudian strategi dan juga statement termasuk langkah politik dari Joko Widodo semakin menunjukkan keberpihakan yang semakin vulgar, akan panggung-panggung politik yang semakin terbuka kepada Pak Prabowo Subianto, saya pikir itu akan menjadi sebuah awal dari konfrontasi yang tidak mudah untuk ditutupi lagi antara Jokowi dan juga keluarga besar PDIP ke depan. Baik, kita akan lihat seperti apa kemudian, apakah semakin meruncing atau kemudian berhasil meredam, paling tidak mungkin dalam jangka yang lebih panjang hingga Pilpres di awal tahun depan. Terima kasih atas waktu dan insight Anda, Mas Ahmad Khairul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik, telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Mas Umam. Terima kasih.